pilih namanya Bang Kumis, ada cerita nggak sih di balik itu? Ada. Jadi sebenarnya, dulu pas masih kecil itu identiknya tuh memang dari bayi udah berkumis. Ah, serius? Iya, serius. Ada fotonya juga kok. Iya. Jadi sampai keluarga besar itu kaget. Kok anak saya bisa berkumis? Padahal kan nggak ada genetik atau kelainan lain yang memang langsung tumbuh gitu aja. Itu lucu banget. Karena dipanggil awalnya tuh baby kumis, baby kumis gitu. Karena kan semakin besar, ya udah jadi abang kumis gitu. Jadi karena udah kebiasaan juga dari lahir udah ada kumisnya. Ya, betul. Jadi udah biasa dipanggil baby kumis, gitu. Pas udah besar-besar, bahkan dari SMP aja kayaknya kok ini udah tua banget gitu, padahal umurnya sama gitu. Kita panggil aja Miss gitu. Jadi kumis gitu tuh. Bener-bener dari SD, SMP, SMA itu bener-bener dipanggil kumis gitu. Waduh, tapi itu nggak pernah dipotong Mas ya? Itu jadi pernah dipotong, tapi pertumbuhannya cepet. Jadi nggak nunggu 2 minggu, 3 minggu enggak. Dia 2 hari langsung gitu. Makanya nggak tahu tuh sampai sekarang juga. Aduh. Menarik ya ceritanya ya. Itu. Akhirnya tuh ya udah berpikiran langsung. Ya udah apa-apa kumis aja, dan keluarga pun sampai dari keluarga ibu sama bapak tuh manggilnya Bang Kumis gitu. Jadi karena dari kecil dengan kumis ya. Iya. Wow. Jadi ini sebenarnya ceritanya menarik loh. Jadi asal muasal nama Bang Kumis ini ternyata memang terlahir sudah berkumis gitu ya. Bawaan dari bayi. Betul, dari lahir. Wow. Akhirnya ya udah nggak usah pusing-pusing, kumis yang berproduksi aja udah. Production dulu sempat kumis entertainment pernah. Ya udah akhirnya nggak jauh nama kumis itu harus melekat. Tapi kayaknya bawa hoki deh ini nama kumis ini. Iya benar. Waduh, Bang Kumis nih menarik banget. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya yang dikerjakan Bang Kumis ini penelusuran ke tempat-tempat bangunan terbengkalai, kayak rumah sakit terbengkalai, yang identiknya memang bangunan kosong. Bangunan kosong ya. Jadi Bang Kumis tuh nggak mau kayak di kuburan. Oh, di kuburan nggak ya? Kayak di hutan nggak mau. Oh, nggak ya? Jadi lebih eksplorisasinya lebih ke bangunan-bangunan aja. Kenapa tuh Bang Kumis? Karena kalau kuburan kan tempat istirahatnya mereka atau gimana kan jadi kurang ini aja, relevan aja. Kurang nyaman. Terus kalau kebun itu kan kita lebih waspada sama bahaya dari binatang-binatang buasnya, kayak ular. Itu juga ya. Dan itu memang apa sih Bang Kumis yang dicari tuh dari penelusuran itu awalnya gitu? Jadi awalnya itu ya memang dari penasaran ya. Penasaran Bang Kumis yang bukan gak percaya adanya mereka, tapi Bang Kumis kayak pengen banget mastiin kalian itu yuk ketemu saya dan berhadapan gitu, sampai segitunya loh. Iya, sampai berpikir kok udah ke Jababeka, semua tuh kan Bekasi, Tambun, Cikarang, Cibitung itu udah semua tempat itu didatengin, saking penasarannya, dan akhirnya mereka itu hanya interaksi, mereka itu nggak nunjukin bahwa dia tuh muncul langsung. Paling yang lebih waspada dan bahaya tuh mereka langsung menyerang secara fisik aja. Gitu. Kayak apa tuh menyerang secara fisiknya? Jadi menyerang secara fisik itu kayak mereka interaksi, terus mendekati itu udah badan terasa panas, terus kayak kedorong aja. Dulu sempat pernah di daerah Rangkas Bitung sama di Pelabuhan Ratu. Pokoknya daerah Banten yang bener-bener ini banget pernah ngalamin. Kenceng banget. Sampai sempet orang rumah bingung bahwa Bang Kumis nih udah dibawa ke sini nggak ada penyakitnya gitu. Akhirnya sembuhnya di sana, balik lagi ke sana. Itu pas lagi eksplorisasi di salah satu puluhan bangunan yang terhantam tsunami. Oh iya, tahun berapa tuh sempat ada tsunami di daerah Banten. Dan itu kan sampai rumahnya itu benar-benar terbengkalai. Dan Bang Kumis sendirian ke sana, pulang sendirian. Kan berkolaborasi ya kalau waktu itu ya. Jadi Bang Kumis tekankan ke Ghoster kan, kalau kita bahasanya Ghoster. Oh gitu ya. Ghoster Depok nih. Ke Ghoster Banten bahwa Bang Kumis nggak mau di backup. Kalian gak usah ngikutin Bang Kumis sendiri. Akhirnya orang sana Ghoster Banten pun bilang berani Bang Kumis, yakin gitu. Cuma kan lebih utamain dari adab sebenarnya kalau ke tempat gitu. Jadi walaupun
kita sendiri dengan kepercayaan diri, lebih diutamakan adab, attitude itu tetap itu penting banget penting tuh ya. banget gitu. Karena kita kan permisi juga gitu tamu ya, gitu. Tamu ya sebagai tamu ya. Bahkan kalau kadang udah levelnya udah lupa dengan attitude atau ini ya, mereka nyerang udah. Wow. Yang ada kita Jadi malah sakit. Misalnya kayak six sense-nya Pak Indra punya indra keenam atau indigo gitu. Nah, Tuh, kok tertariknya sama yang horor-horor gitu. Jadi kan kalau di Depok itu lebih kental lu pakai ini pakai itu gitu. Tapi kalau Bang Kumis sendiri dari dulu ya murni kosong ya, dalam arti mungkin nggak tahu karuhunnya atau almarhum kakek nenek Bang Kumis yang ngelindungin. Biasanya kalau orang Depok itu identik yang memang mereka itu banyak yang mencari gitu. Makanya kalau Bang Kumis ya udah dengan percaya diri, Bismillah, terus pede udah. Jadi benar-benar kosongan. Bahkan banyak yang menyangkal itu dari kumis dari kekuatannya. Oh, bilangnya gini Bang Kumis kayak apa? Kayak filmnya apa Samson. Oh iya. Kan Samson kan ketek kan? Iya, dia diketek. Gitu. Kalau Bang Kumis mungkin ini kumis ya. Iya, makanya kalau dicukur nih kekuatannya hilang gitu. Iya benar-benar. Iya makanya banyak banget teman-teman kreator, teman-teman ghoster, bahkan beberapa penonton yang memang jujur aja ya, karena mereka itu lebih banyak si wanita. Oh iya. Iya, awalnya di situ kan, bahkan beberapa kreator bilang bahwa Kumis lu pemikat nih, bahaya ya. Bilang, gitu ya? Padahal nggak ada apa-apa yang memang dari bayi kan, makanya sampai sekarang ya bikin juga sahabat Kumis itu memang penonton dari Kumis Production 85% wanita 80% semua. Perempuan. Iya, perempuan semua. Waduh, kita lihatnya cantik-cantik ya, Iya. yang ininya ya. Iya. Apa Subscribernya, subscribernya, waduh, iya. keren-keren banget. Wah, Bang Kumis, dari pengalaman Bang Kumis nih, ada nggak sih yang kejadian atau tempat yang yang nggak bisa dilupain, atau yang paling wah ini nih bener-bener mengerikan, menyeramkan, tragedi dan lain sebagainya yang nggak bisa dilupain sama Bang Kumis? Ada banyak banget, karena kan memang terjunnya itu udah lama ya, dari 2018. Jadi ada 3 lokasi yang dimana sampai awal tahun 2025 ini Bang Kumis nggak bisa lupain. Wow, dari kisah-kisah kelam tempat tersebut, dari Bang Kumis diserang sama mereka, sama bahkan ada satu lokasi yang memang bener-bener Bang Kumis nggak bisa lupain gitu Kak. Jadi dari yang pertama dulu ya. Biar Jadi yang pertama itu Bang Kumis explore di salah satu rumah sakit terbengkalai. Rumah sakit terbengkalai. Di daerah Pandeglang, Banten. Oh, Banten ya? Banten, iya. Jadi di sana ketemuan kita di Rangkas Bitung, bertemu dengan beberapa ghoster Rangkas Bitung, ghoster Cilegon, yang menantang langsung Bang Kumis untuk terjun di sana. Itu ini banget ya, luar biasa ya. Pertama yang memang Bang Kumis tuh tipikal orang yang nggak mau di backup, nggak mau ditemenin. Kalaupun kolaborasi ya kita satu in frame masuk tetap sendiri gitu. Jadi benar-benar penasaran. Akan tetapi kita kan nggak tahu ya, wah kalau orang sana bilangnya tuh Banten, Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu benar-benar mistisnya benar-benar ini banget, ya, kencang banget. Ya udah, Bang Kumis kan orang tipikal yang humorisnya ada, tapi ya walaupun ngejaga etika atau adab pembawaan, seenggaknya kalau udah kepancing sama mereka kan lebih kelepas banget itu, sampai-sampai penunggu lamanya nggak terima. Bahkan sempat Karuhun sana bilang kalau sampai fatal Bang Kumis bisa lewat ataupun bisa jadi gila. Waduh. Iya, itu bener-bener lokasi yang bikin Bang Kumis nggak bisa lupa di lokasi pertama itu ya. Karena di sana Bang Kumis di kamar jenazah itu masih aman. Jadi bener-bener full all itu terbengkalai rumah sakit. Wow. Itu banget, gede banget ya? Iya. Dia ada beberapa lantai, bahkan Bang Kumis live aja bisa sampai 4 jam. Wah. Iya, live misterinya tuh langsung, cuma di menit atau di bagian part jam udah berjalan 2 jam itu serangan itu ada, dan sampai mental 3 sampai 4 meter. Wah. Iya. Mental. Di lorong daripada ruang-ruang rumah sakit itu. Itu benar-benar untungnya live ya, jadi masih terpantau sama beberapa penonton, sama
Ghoster itu live ya, live ya, pada waktu live ya. Bener-bener lagi jadi live. kelihatan tuh ya. Jadi kelihatan. Jadi penonton sampai bilang, sampai ada yang marah penonton bahwa itu temennya nggak ada apa atau di parkiran gitu. Tolongin tuh orang udah mental. Jadi mereka itu melihat langsung yang dimana bener-bener ya aku tuh mental langsung Kak. Wah, gitu. Jadi kan kalaupun mereka beranggapan itu gimmick ataupun settingan, ini kan udah live streaming jadinya udah. Iya gimana? Nggak bisa dipungkiri ya. Mau digimmickkan gitu ya? Iya, itu benar-benar nggak bisa. Ya. Jadi bahkan itu benar-benar fakta benar-benar fakta banget. Itu benar-benar mental dan sempat pingsan. Iya, akhirnya yang teman Bang Kumis itu Ghoster, karena dia lihat juga kan, mantau juga, dia lari langsung dari parkiran karena kan Bang Kumis tipikal yang memang lu nggak usah ngikutin. Iya karena kan sendiri aja ya, jadi biar lebih seru aja, biar lebih mereka tuh nyerep banget gitu. Akhirnya mereka samperin, aku udah agak sadar Kak, udah nggak sadar. Setelah bangun tuh kayak stroke sebelah nih nggak. Jadi organ kaki, badan kiri sama tangan itu nggak bisa gerak. Waduh. Setelah bangun tuh, makanya mereka panik. Iya. Akhirnya kan mau nggak mau kita kan setiap perizinan tuh melalui SOP ya, siap konten kan. Akhirnya penjaganya langsung dipanggil, penjaga rumah sakit itu yang dimana tempat izin awal tuh bahwa, wah ini udah lewat batas nih, harus dibawa, harus buru-buru disembuhin. Oh gitu. Ya, jadi nggak dilanjutin tuh Bang? Itu nggak dilanjutin, karena memang udah kayak ngerasa ini tuh setengah badan itu nggak bisa gerak sama sekali. Itu bener-bener udah berdoa, udah telepon orang rumah sampai kan telepon nyokap bahwa bilang, tuh gimana parah tuh? Nih, ibu gimana tuh pas tahu begitu? Kalau dia kan orangnya lebih suka juga sebenarnya daripada Bang Kumis dugem atau apa-apa. Jadi positifnya orang rumah tuh sebenarnya senang nih ada kegiatan yang memang lebih ada mencari-cari, walaupun cari-cari hantu kan jadi lebih positif gitu. Makanya orang rumah tuh sebenarnya support aja gitu daripada kamu dugem atau mabuk-mabukan banyak banget kan eranya. Jadi pas tahu itu ibu langsung jadi dibawa ke rumah sakit apa langsung dibawa pulang tuh? Dia bilang sempet, wah ini kayaknya juga ada yang nggak beres. Bahkan kan orang rumah juga ngerti juga sama nonton gitu. Ini udah nggak beres. Lebih baik cari karuhun atau orang tertua di situ. Oh, jadi balik lagi ke daerah itu ya? Ke daerah itu, yang nggak jauh memang udah ke distreknya di situ kan. Penjaga bingung nih nggak bisa ngobatin nih. Akhirnya Ghoster Rangkas Bitung sama Ghoster Labuan sama Cilegon itu bilang bahwa yuk kita anterin aja yuk ke rumah Abah, bilangnya kayak gitu. Ini mau nggak mau ini daripada Bang Kumis pulang udah lewat, kalau enggak ya stroke ataupun nggak benar-benar sampai rumah nggak gerak. Itu benar-benar ngalamin yang memang aku di Bekasi, di daerah Jakarta udah berapa kali, Depok, Bogor nggak separah ini gitu, sampai mereka tuh mentalnya nyerangnya tuh sampai kayak parah banget gitu. Itu benar-benar energinya besar banget di saat itu. Itu yang di rumah sakit di daerah Banten. Nah, kalau yang kedua? Yang kedua itu di daerah kawasan industri. Jababeka. Iya betul. Kawasan industri, tepatnya di Cikarang. Yang memang identiknya Bang Kumis itu kan lebih ngenantang nih. Ngenantangnya dalam arti kepada beberapa explorer yang memang yuk kita battle explore. Makanya mereka tuh ibaratnya bukan ngerjain ya. Jadi mereka itu berpikir bahwa ya udah nih kayaknya nih ada ikan nih, kita kasih yang paling angker aja. Gitu orang Ghoster Bekasi kan. Dikerjain era nih. Ya udah nih kayaknya nih orang Depok tengil gitu. Aku kan kalau ini orang lebih tengil gitu kan. Karena memang ke bawah ya, pembawaan sama identiknya kayak gitu, humoris sama tengil, jadinya mereka teman-teman Ghoster bilangnya, ya orang kayak gini langsung aja dikasih tempat yang paling angker. Waduh. Itu bener-bener apa namanya dikerjain Bang Kumis nih. Tapi kan mereka nggak ngomong di saat itu kan, tapi ya udah positive thinking aja. Akhirnya berangkat ke sana itu luar biasa. Sampai 2-3 ribu hektar pabriknya. 3.000 hektar. Iya, bayangin besar itu. Banget. Live streaming 5 jam juga kurang. Iya. Ya ampun, benar-benar dikerjain ya. Pas mereka kasih tahu, nih pas kayak gini, wih, itu dari pintu utama sampai ini udah gede banget. Iya. Jadi tuh kayak yang di Jawa itu tuh yang pabrik gula tuh, kayak gitu modelnya. Tapi lebih bangunan mereka lebih padat nih, dalam arti masih bagus, cuma emang udah terbengkalai. Udah sayang banget tuh ya tempatnya ya. Itu bener-bener the first dapat pabrik yang keren gitu.
Tapi ya sekeren-kerennya tuh yang tadi dibilang kan di awal kan ada beberapa kisah kelamnya nih yang ya? Iya yang memang di situ kan pernah terjadi kesurupan massal dulu semasa pabriknya itu ini. Lagi masih beroperasi gitu, karyawannya gitu. Karyawannya, terus ada karyawan yang gantung diri. Hah? Gantung diri? Iya, makanya kan diceritain langsung sama penjaganya tuh kayak gitu. Kalau saya kan orangnya biar kelihatan angker aja kali ini kalau belum terjun langsung gitu. Biar serem nih gitu biar ya. serem kali ini. Dia kan bisa aja nih orang-orang kayak gini nih. Biar saya bawa orang Depok ke sini lagi. Mikirnya kayak gitu akhirnya. Ya udah deh. Gas aja, tapi kita fair ya, dalam arti you sendiri, I sendiri, you nggak boleh bawa temen you. Mereka kan ada kameramen ini, bener-bener sendiri, bener-bener ditantang gitu. Akhirnya dia ketawa-tawa, kita kan nggak tahu maksud mereka dari awal kan, dan ternyata itu luar biasa banget. Gitu. Iya, jadi dari pertama masuk itu udah ada interaksi yang bener-bener nyerang Bang Kumis. Jalan itu kayak lampu goyang kayak fiber pabrik itu kan gerak. Itu bener-bener wah udah angin aja positif nih. Ya udah start dimulai. Awalnya tuh Bang Kumis ngelontarin kata-kata yang memang nggak harusnya dikeluarin. Apa tuh contohnya, Bang? Contohnya ini bahasa agak sedikit kasar. Biar dapet nih kita di mana film. nih? Gue ada jauh-jauh dari Depok kok cuma gini-gini aja ngapain? Jadi kayak ngerasa gue jauh dong ke sini kalau nggak ada apa-apa. Kasihan penonton gue gitu. Iya, akhirnya tang. Jadi bunyi langsung dijawab. Jadi mereka itu ngejawabnya nggak pakai suara, nggak pakai apapun. Jadi dia kayak menggerakkan benda, menggunakan di bawah. Berarti ada nih. Semakin kita tantang, semakin dia tuh nggak suka gitu. Iya. Malah tuh justru jadi bener kelihatan ya. Jadi bener kelihatan gitu. Makanya berpikiran, wah kayaknya gue losin aja nih dalam arti bantai aja nih kalau bahasa kasarnya gitu kan. Biar rame nih, biar dapat jackpot hantunya. Gue harus bener-bener terima semua deh. Itu ya udah masih ke ruang produksi masih aman. Beberapa spot titik bangunan-bangunannya, terus ada beberapa tanggal-tanggal atau kalender yang tertempel itu benar-benar luar biasa ya. Jadi pabriknya itu benar-benar bukan bangkrut ya. Jadi memang sebelum pandemik itu udah terbengkalai. Wah. Iya, makanya kan penjaga di sana bilang bahwa penunggu di sini nggak sembarangan. Bahkan ada penunggu yang memang sudah ditanam ya, udah lama di sini. Gitu. Jadi nggak cuma beberapa penunggu aja di sini. Bahkan yang kiriman-kiriman dibuangnya ke sini ke situ gitu di pabrik gitu kan awalnya kan. Jadi bikin ini mereka ya di situ ya. Jadi bikin kayak kita down gitu kan. Tapi kan kalau seorang ghoster sejati bikin nggak ada kayak gitu mereka ya. Di situ ya. Nggak mau dengerin itu gitu. Kalau belum terjun langsung dan ngerasain langsung. Bener ya. Jadi nggak percaya begitu aja ya Bang Kumis ya. Jadi mesti buktiin sendiri gitu ya. Mesti make sure langsung ke lokasi, ke titik angkernya dan tantang. Gitu ya. Jangan tuh lu nakut-nakutin gue doang nih gitu ya. Itu Bang Kumis mental lagi yang memang kerekam banget saat trap cam. Bang Kumis jalan tantang mana nih udah parah udah emosi kan, emosional. Iya. Soalnya penonton lagi typing udah berjalan banyak kan. Jadi momentum kan. Itu typing banyak tuh ya. Banyak banget itu kan yang memang channel lama dulu kan tuh. Akhirnya ya udah gini aja, kita pembuktian di sini. Wah. Pasang tripod, kamera depan. Saya jalan. Itu masih mereka dengar audio visual bahwa itu rame. Sedangkan Bang Kumis gak denger apa-apa. Bahkan yang typing itu, Bang kok ini kayak rame gitu. Rame apa? Orang sepi gitu ya? Sepi, gak ada apa-apa. Kan kalian tahu, saya sendiri nih dari itu jadi lantai paling ujung tuh. Terjadinya seperti ini nih yang benar-benar gak diduga. Akhirnya Bang Kumis tantang lagi. Yuk teman-teman kita sunyi dikit. Center lagi, sorot lagi, nggak ada apa-apa, suara gemuruh doang tuh. Jadi angin di dalam itu dulu tuh. Waduh. Itu bener-bener saya ngerasain kok. Ya Allah kok ada angin ya. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan loh, itu nggak ada ventilasi, nggak ada bener-bener. Jendela nggak kebuka tuh ya. Nggak kebuka apa-apa bener-bener tuh. Ya ini udah ngeberes sih dalam hati kan. Kayaknya mereka datang nih teman-teman. Ayo hadir. Saya terbang kak. Itu ada videonya.